yang mana akhirnya Dila pun mulai menjalani persidangan demi persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Di persidangan yang juga dihadiri oleh keluarga Rian. Di sana sambil menangis sesegukan. Di sana Dila sempat memohon kepada majelis hakim, ibu hakim, bapak ibu jaksa, dan ibu mertuanya. Ia mengatakan, semuanya tidak ada niatan saya untuk melakukan itu. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf seikhlas-ikhlasnya. Saya harus bagaimana? Saya juga tidak mau. Saya minta maaf, Bu. Mendengar semua itu, ibu mertuanya pun saat itu akhirnya memaafkan Dila. Tapi meskipun begitu, proses hukum tetap berjalan karena apapun alasan dan kondisinya. Tentu itu adalah tindak kejahatan. Jadinya di tanggal 23 Januari 2025 dalam persidangan akhir, hakim pun menyatakan Dila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, yang mana majelis hakim pun akhirnya menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Dila. Karena ada 7 faktor yang meringankan hukumannya. Yang pertama, karena keluarga korban sudah memaafkan Dila. Yang kedua, Dila adalah seorang ibu yang mempunyai 3 anak kecil, apalagi 2 diantaranya masih bayi. Yang ketiga, Dila, dalam fakta penyelidikan, Dila terbukti tidak berniat melakukan hal itu dan hanya berniat menakut-nakuti suaminya untuk berhenti bermain judol. Yang keempat, selama di persidangan Dila berperilaku sopan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Kelima, Dila tidak pernah mempunyai catatan kriminal sebagai anggota kepolisian. Keenam, Dila saat itu berstatus sebagai satu-satunya pencari nafkah buat menghidupi ketiga buah hatinya yang saat itu masih sangat kecil. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, karena hasil tes kejiwaannya, di mana Dila saat itu sedang mengalami gangguan emosional pasca melahirkan bayi kembar, yang secara tidak sadar melakukan semua itu, yang mana karena alasan itulah hakim akhirnya meringankan hukuman Dila yang dari sebelumnya 15 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Setelah vonis pengadilan selesai, Dila juga mulai menghadapi sidang kode etik di internal institusi kepolisian, yang mana jika Dila terbukti melanggar kode etik, maka Dila akan dikenakan sanksi bahkan pemecatan. Namun melihat hasil serangkaian penyelidikan, baik secara langsung dan secara forensik, masih ada harapan Dila bisa dipertahankan di institusi Polri.